Okay, ladies and gentlemen, welcome again to Sugianto Dream Channel. Kita akhiri perjumpaan kita dan kali ini Pak Bambang mau ingin menyampaikan sesuatu dari hasil pertemuan kita yang bernuansa ekonomis dan juga memberdayakan sumber daya manusia dan alam di sekitar kita melalui APD dan juga karya Ibu Dewi. Silakan. Terima kasih Bu Dewi. Telah dijelaskan panjang lebar mulai A sampai Z proses pembuatan gaharu dan turunannya ini ternyata sangat banyak sekali. Kemudian produk turunan dari gaharu ini juga ada sabun gaharu. Oke. Nah, sabun gaharu ini kita mix memang based on gaharu, based on agarwood. Oke. Tapi kita mix supaya tetap bisa maksimal. Apa yang membedakan dengan produk sejenis supaya kita bisa punya pemikiran bahwasanya ini loh ada produk sabun soap yang mempunyai nilai positif lainnya. Ya, dari sisi daunnya saja dia itu antioksidan tinggi. Oke. Jadi ini saripatinya daripada gaharu. Saripati daripada gaharu. Gaharu kita combine di sini untuk terutama mengencangkan kulit, pori-pori dan yang membuat masalah-masalah di kulit, terutama wanita-wanita aktif. Oke, jadi perawatan dan juga Ya. bisa karena tadi ada antioksidan, Betul. sehingga ada pelembapan dan juga bisa menjaga merawat awet muda ya. Betul. Oke. Dan sabun ini sangat aman digunakan untuk bayi. Bayi. Ya. Oke. Jadi ini organik yang kita produksi supaya segala usia bisa memanfaatkannya. Dan Jadi menggunakannya. kalau organik tidak bahaya karena kalau berpikiran biasanya sup itu pasti ada nilai chemicalnya. Ya, But chemical. this is real organic ya. Ya, Jadi real. komponennya apa aja Bu di dalamnya? Komponennya ini kita tetap memanfaatkan hasil alam sekitarnya, termasuk misalkan ada petani atau ada masyarakat sekitar yang punya sapi. Oke, susunya kita beli, kambing kita beli susunya, kita mix supaya mereka tidak sulit menjual hasilnya. Oke, sekali lagi saya highlight produk sabun ini terdiri dari milk, Ada yang milk, ada yang madu, ada yang habatus soda, kabuto soda, ya, ada yang kopi. oke, Jadi berbagai macam varian. ada aroma tersendiri Ya. gitu ya dan semua dipilih dari kualitas yang terbaik. Oke, very good. Kualitas kita prioritasnya semua kualitas. Oke. Jadi packagingnya seperti ini kurang lebihnya. Jadi kita tidak hanya memproduksi untuk produksi rumah tangga, tapi untuk supply ke hotel-hotel. Oh, that's great ideas. Karena tadi kita bicara teman kita menjadi salah satu rekanan untuk supply amnesty di seluruh hotel di Indonesia. Dan moga-moga, hey Pak Satria, this is a product that we can do the business for you, alright? So we'll be back with this kind of product. Oke, kemudian dari produk turunan gaharu yang paling ditunggu di Indonesia, apalagi di mancanegara, mereka selalu mengincar yang namanya minyak murni, pure. Oke. Nah, untuk Ini yang minyak- diambil dari galihnya tadi ya? Ya, gali. Oke. Jadi kita proses, kita suling menggunakan mesin destilasi dengan Oke. standar food grade. Alright. Kenapa food grade? Itu minyak ini bisa dikonsumsi. Oh, minyak bisa Ya, dikonsumsi? Dikonsumsi. Karena tidak ada bahan alkohol, Tidak ada. tidak bahan yang membahayakan ya? Tidak ada. Jadi setiap hari seperti kita satu tetes dicampur dengan kopi diminum. Wow, oke. Ya. Bisa menaikkan imun ya? Ya, menaikkan imun. Oke. Jadi untuk sisi minyak sendiri itu berbeda-beda warna. Dia ada yang warna hitam, Oke. warna merah seperti ini ya. Nah, merah. Ini merah. Ya, Oke. ya, oke. Oke, ini merah, ini hitam. Oke. Kemudian ada warna kuning kemerahan. Oke. Seperti ini. Ini tadi Orange. jenis yang berbeda atau apa yang membuat Ya, mereka kualitas. kualitas? Oke. Kualitas yang berbeda. Grade levelnya ya? Ya, grade level. Alright. Nah, ini kemudian nanti ini minyaknya yang bening. Di atasnya ini masih ada lagi berwarna hijau dan berwarna putih. So, dengan Semakin minyak tinggi, itu ada level, Grade ya masing-masing. there is a value of money Ya. yang disesuaikan Smell-nya, dengan levelnya. Betul. Oke. Smell-nya berbeda. Ada orang yang menginginkan
strong, Alright. ada yang menginginkan soft, Yep. ada yang menginginkan untuk medicine. Jadi Yes. berbeda-beda semuanya. Oh, that kind of oil bisa dipakai medicine ya? Ya, medicine betul. Alright, Jadi ladies and seperti- gentlemen, banyak orang yang nggak tahu dari manfaat pohon gaharu ini. Dan orang berpikirannya hanya minyak ini minyak mahal yang biasa didatangkan dari luar negeri. Padahal ternyata same thing like similar happen to Nike, produk Indonesia, produk yang luar biasa. Tapi ternyata kita juga punya gaharu dari Blitar yang diekspor keluar dan kemudian tidak banyak yang tahu ternyata barangnya ada di sekitar kita. Silahkan dilanjut dulu. Ya. Jadi kalau untuk minyak, karakteristik orang medicine itu dia lebih memilih aroma seperti bau minyak tanah. Oh, Itu bau yang minyak mereka tanah? cari. Oh, oke. Sangat itu yang mereka cari karena sulit sekali mereka menemukan barang seperti ini yang bau minyak tanah. Hampir tidak pernah, mungkin tidak semua tempat bisa mengeluarkan minyak seperti ini. Dari mana yang bisa membedakannya itu? Yang membedakan hasilnya, Iya. solawatnya. Oh, oke. That's great idea karena tidak hanya produk tapi ada etika ataupun ikhtiar lain yang bisa menimbulkan hasil dari produk tersebut. Oke, apa lagi, Bu? Kalau minyak yang seperti ini rata-rata mereka jadikan parfum. Oke. Jadi aromanya itu lebih disukai untuk pengguna-pengguna di Saudi atau negara-negara Middle East lainnya. Oke. Kalau yang seperti ini lebih ke Eropa Oke. gitu. Tadi tidak begitu strong tapi soft dia dapat. Alright. Nah, itu untuk minyak sendiri. Nah, setelah disuling minyaknya, didestilasi, barulah nanti airnya, ampasnya itu kita gunakan untuk yang lainnya. Seperti tadi dibilang ya, tidak ada yang mubazir Tidak ada ya. yang Semua apa yang keluar dari pohon gaharu bermanfaat untuk menjadi produk dan kesehatan kita. Iya, betul. Oke, very good. Oke, continue. Jadi untuk harga sendiri, Ya. kita bicara harga ya, Ya. itu kembali lagi ke grade. Oke. Rata-rata di Indonesia dengan mereka proses suling standar itu berharga 50.000 per mili Oke. sampai 150.000. Tapi Oke. menggunakan food grade dengan kualitas yang berbeda itu sekitar 300.000 per mili sampai 1 juta per mili. Wow, oke, that is good Jadi, idea. Uang itu sebenarnya ada di hidungnya buyer. Oke. Kalau mereka yang sudah tahu produk, dia Ya, tahu kualitas, kualitas, dia ya. akan tahu bahwasanya ini memang Betul. worth it ya. Ya. Oke. Apa lagi, Bu? Nah, kemudian ampas dari suling tadi, Oke. suling minyak kita bentuk menjadi dupa. Oke. Dupa atau hio atau buhur kalau di Middle East. Aha. Nah, ini untuk biasanya orang ritual. Yep. Jadi untuk dupa sendiri itu ada kualitasnya, ada premium, medium, dan standar. Oke, apa yang membedakan dari premium, medium, dan standar itu? Ya, kalau premium sendiri itu dari gubal atau galih utuh, Oke. itu kita giling jadi tepung, kita bentuk. Setelah minyaknya diambil tentunya ya? Tidak, Oh, tidak diambil sama itu sekali. yang membuat Premium. dupanya menjadi premium. Ya. Oke, ladies and gentlemen, that's the reason why the value of money karena produknya sendiri memang berkualitas. Oke, lanjut. Ya, kemudian kelas medium. Medium itu dia dari kelas rendahnya panenan kayu. Oke. Kayunya ini kayu gaharu, Oke. panenannya minyaknya sedikit, Oke. kualitasnya rendah, warnanya agak putih, tidak hitam. Karena gubal itu warnanya hitam atau coklat yang dicari orang. Oh, alright. Oke. Oke. Nah, kemudian kita proses Mhm. menjadi dupa. Oke. Kalau kelas standarnya ampas suling minyak tadilah dikeluarkan, Mhm. dikeringkan, digiling jadi tepung, dibalur pakai minyak. Minyaknya juga Minyaknya dari itu dupa tadi, Tidak minyak dari harus, gaharu. Tidak. Jadi rata-rata orang suka essence. Essence, Jadi oke. harga yang murah Aha. di-combine dengan misalnya kenanga oil, Oke. melati seperti itu. Mhm. Terus peppermint dan segala macamnya. Jadi Oke. karena dia kelas rendah, yang penting ada aroma untuk mereka ritual. Oke. Jadi itu kenapa yang membedakan masing-masing kualitasnya berbeda, grade-nya berbeda. Untuk dupa, buhur ini ada kelas premium, medium, dan standarnya. Alright. Oke, apa lagi Bu dari produk lain yang Nah. bisa kita Ini ada tasbih. tasbih? Tasbih Oke. ini
kita hasilkan tasbih ini dari hasil karya masyarakat. Oke. Jadi panenan-panenan dari akar. Oh, dari akarnya ya. Ya. Jadi bukan kayunya tapi Bukan. akarnya. Oke. Akarnya itu dia besar, berat. Kita siapkan alat buat mereka membentuk menjadi tasbih seperti ini. Jadi tetap bisa dimanfaatkan, tidak ada yang terbuang sama sekali. Oke. Di tasbih. Nah, tasbih ini nanti kan pecahan-pecahannya itu, sisa-sisanya masih kita bentuk lagi menjadi sanai tadi, gaharu Sanai. sintetis. Alright. Dicelup pakai getah, ditembak pakai getah, dimasak lalu dijemur, Oke. diekspor seperti itu. Okay, ladies and gentlemen, that's kind of product that we only known from the bottom, from the idea, from the zero become end of the product. That is Ibu Dewi. Thank you very much Bu Dewi. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dan saya yakinkan bahwasanya ini produk berkualitas tinggi. Thank you very Ini much. akan masuk ke mesin suling. Alright. Nah, yang sudah kita lihat mesin sulingnya ini seperti ini. Ini adalah proses penyulingan daripada minyak gaharu yang ada di Ibu Dewi Home Industry di wilayah Blitar. Oke. Oh, minyaknya di atas. Ya, posisi minyak itu di atas. Oh, naik ke atas Ibu. Ya, jadi ini menandakan kualitas daripada minyak. Oke. Warna itu berpengaruh sama kualitasnya. Ya. Jadi apa yang dikeluarkan dari mesin ini itu juga faktor dari mesin dan hasil akhir daripada pohon gaharu tadi. Nah, ini aman dikonsumsi oleh kita. Oh, Airnya air dari. gaharu ini Gaharu. tidak jadi limbah. Ini kita konsumsi. Oke. Makanya dia standar food grade mesinnya. Jadi bisa dikonsumsi. Dan bisa menaikkan imun ya. Ya, betul. Oke. Antioksidannya tinggi. Antioksidan yang ditimbulkan dari rebusan atau penyulingan Ya. Kita sebut hidrosol. hidrosol dari gaharu. Ya, Oke. hidrosol gaharu. Ini adalah hasil dari ampas gaharu menjadi dupa. Dan ini untuk level menengah ke bawah Mas Jan Bu ya. Ya. Karena masih perlu proses lagi untuk Ya. dicelupkan ke dalam Minyak. minyak lagi. Ya. Tapi aroma sudah dapat. Tapi sudah ada aroma kalau dibakar dengan bau asap rupanya gaharu. Oke, ini adalah kayu gaharu yang masih bisa dikategorikan di bawah umur 5 tahun tapi sudah bisa menjadi produk-produk seperti yang tadi kita lihat. Ada sabun, ada dupa, dan semua ini dihasilkan dari produk yang ada di wilayah Blitar. So, ladies and gentlemen, don't worry dan jangan ragu untuk menggunakan produk ini karena ini adalah alami dan bisa dijamin kualitas mutunya terjamin. Okay, ladies and gentlemen, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dan kali ini Pak Bambang mau ingin menyampaikan sesuatu dari hasil pertemuan kita yang bernuansa ekonomis dan juga memberdayakan sumber daya manusia dan alam di sekitar kita melalui APD dan juga karya Ibu Dewi. Silakan. Terima kasih Bu Dewi, telah dijelaskan panjang lebar mulai A sampai Z proses pembuatan gaharu dan turunannya ini ternyata sangat banyak sekali. Ya. Saya juga awalnya nggak ngeh kok ternyata juga ada sabun gaharu juga. Ini luar biasa. Ya. Mikir kita gaharu hanya yang berupa dupa dan minyak saja, ternyata juga macam-macam. Oke. Ya, alhamdulillah ini Ibu Dewi anggota APD juga, bahkan pengurus Blitar Raya nanti. Oke. Saya mohon dukungan dari teman-teman APD seluruh Indonesia. Ya, kita berdayakan anggota kita sukseskan anggota kita bantu semua kesulitan anggota APD di seluruh Indonesia. APD Jaya. Amin. Jaya. APD Jaya. Oke. Terima kasih. Dengan produksi gaharu di Madam Haute Blitar ini
Mari kita sama-sama mengembangkan pergaharuan, kita bangun, kita bangkitkan anak-anak bangsa yang tidak tahu dengan hasil alam sendiri yang ada di sekitar mereka. Kita berikan edukasi agar kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat juga buat anak cucu kita kelak. Nah, kami mengharapkan bantuan, support, dan dukungan, baik itu masyarakat sekitar, baik itu pemerintah daerah, baik itu kawan-kawan pengusaha, karena Gaharu sendiri tidak mengenal tidak mengenal segala kebudayaan, tidak mengenal dia untuk ritual apapun. Semua orang membutuhkan, karena 80% manusia membutuhkan Gaharu dari dia lahir hingga dia mati. Jadi keuntungan kita sebagai masyarakat bahwa ini tanaman asli Indonesia, mari kita kembangkan, mari kita tanam, kita bangkitkan budaya menanam di lahan-lahan yang kita punya. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Aset kita jaga dan kita olah dengan baik. Terima kasih. Ladies and gentlemen, ternyata produk dari Blitar bisa menggemparkan dunia, karena pada prinsipnya budaya lokal, kearifan lokal dari Blitar bisa menginspirasi dunia, dan semua dilakukan di Blitar. Thank you very much, dan don't forget subscribe Sugianto Dream Channel. Bye bye. Okay.